Selamat siang Taruni yang saya cintai dan saya banggakan. Kan kita lanjutkan dengan aturan 10 ya. Setelah beberapa kali saya coba, ternyata baru sekarang ini mungkin bisa lebih bagus ya. Kan saya akan sampaikan bahwa pada aturan 10 atau Rule 10 Traffic Spiration Scheme, katakan aturan ini berlaku di bagan pemisah lalu lintas yang disetujui organisasi dan tidak membebaskan kapal dari kewajiban mematuhi aturan lain. Ada dua hal dalam hal ini yang perlu saya sampaikan, yaitu alur lalu lintas yang telah disetujui oleh organisasi, hingga tidak sembarang tempat ya bisa diberlakukan ini tanpa disetujui oleh organisasi, yaitu IMO. Untuk mendapatkan persetujuan ini, biasanya suatu negara yang akan menentukan daerahnya menjadi daerah trafik atau menjadi bagan pemisah, maka harus disurvei dulu ya. Harus dicek atau disurvei, diteliti dalam 1 tahun terjadi berapa kali kecelakaan ya. Setelah memang terbukti perangkat tadi rawan, maka diuji coba ya. Biasanya diuji coba, kemudian 1 tahun kemudian ditetapkan menjadi traffic spiration di Selat Sunda ya. Sekarang sudah berlakukan adanya bagan pemisah. Kemudian yang kedua, tidak membebaskan kapal dari aturan-aturan lain. Aturan lain bisa Anda lihat dalam aturan 1, yaitu aturan khusus yang dipakai dilakukan oleh pemerintah setempat. Hingga kalau kapal asing masuk perairan misalnya di Selat Sunda situ, selain melakukan maka aturan internasional, maka dia harus mematuhi peraturan pedalaman atau peraturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat, di mana aturan khusus tadi juga tidak boleh menyimpang dari aturan internasional. Ini adalah dua hal yang penting dalam A tadi ya, 10A tadi. Kemudian saya kembalikan pada situasi ya, kondisi sebenarnya dalam gambar akan Anda saya perlihatkan di sini. Nah, ini adalah gambaran suatu traffic spiration ya, di mana ada garis-garis ini ya, ini adalah spiration lane atau jalur umum ya. Kemudian tengah ini spiration zone. Garis-garis tipis ini adalah spiration line garis. Ini juga bisa terjadi di tengah sini. Kalau zone tidak ada, menggunakan perairan yang sempit, maka dibatasi dengan pelampung-pelampung, maka disebut dengan spiration line ya gitu. Kemudian di gambar ini juga ada insure traffic zone, perairan di luar private spiration atau perairan dalam ya. Di sebelah kanan kiri ini ada perairan dalam. Kemudian di ujung-ujungnya ini ada disebut dengan termination ya, termination, ujung-ujung ada termination. Nah, nanti kita lihat bagaimana aturan yang berlaku, kembali pada aturan tadi. B, kapal yang menggunakan bagan pemisah lalu lintas harus berlayar di jalur lalu lintas pada arah yang benar sesuai dengan arah lalu lintas umum pada jalur ini ya. Ini masuk dalam alur lalu lintas harus pada alur yang benar ya. Ini adalah alur pelayarannya. Sama dengan kalau kita berada di kawasan AMLI ya, kalau kita sudah berturungan menuju AMLI, maka kita menggunakan alur sebelah kiri ya, jalur sebelah kiri ya. Kita tidak boleh memotong ya, mengambil jalur sebelah kanan. Yang di tengah-tengah itu sama yang disebut dengan boulevard itu adalah spiration zone ya, masuk pada jalur yang benar ya. Kemudian kedua,
sepanjang dapat dilaksanakan sedapat mungkin satu, berlayar di jalur lalu lintas yang pada arah yang benar sesuai dengan arah lalu lintas umum pada jalur itu. Sepanjang dapat dilaksanakan sedapat mungkin menjauh dari garis pemisah atau bahkan pemisah lalu lintas atau separation zone. Sedapat mungkin kita jangan berlayar mendekati ini. Ya. Sama berlaku dengan narrow channel. Kita penjaga-jaga selalu berlayarnya di arah-arah lebih ini ya, menjauh dari sini. Alasannya sama, yaitu kita selalu ke tengah, kemudian kita mendekati ini ya, kemudian kapal depan juga melaksanakan yang sama, maka akan terjadi keraguan ya. Risiko keburukan tentu ada, terutama pada perairan-perairan di daerah-daerah yang ya sering terjadi typhoon, seperti North Sea, seperti di Jepang ya. Itu kadang-kadang pelampung yang di tengah tidak kelihatan, sehingga kapal itu sering keluar dari alur dan berhadapan dengan kapal yang di depan sana. Nah, ini alasannya ya. Sedapat mungkin sejauh dapat melaksanakan, hindarilah berlayar mendekati arah atau mendekati tengah atau traffic expiration zone. Kemudian umumnya masuk atau keluar dari alur lalu lintas pada ujung jalur. Tetapi apabila tidak dari ujung jalur, sedapat mungkin harus masuk atau keluar jalur lalu lintas dengan sudut yang sekecil mungkin terhadap arah lalu lintas umum. Jadi kita masuk pada jalur-jalur ujung jalur ya. Nah, ujung jalur ya. Ya. Kalau kita masukkan dari tengah, sedapat mungkin bentuk susu kecil dari arus pelayaran tadi ya. Kalau kita masuk dari tengah demikian. Kemudian C, sepanjang dapat dilaksanakan kapal harus menghindari memotong alur lalu lintas. Tetapi apabila harus memotong jalur lalu lintas, tidak mungkin harus dengan sudut yang tepat terhadap arah lalu lintas umum ya. Kita dilarang memotong jalur ya, dilarang memotong jalur. Tetapi kalau kita motong sedapat mungkin dengan sudut yang baik ya, yaitu tegak lurus, supaya kapal yang melintas ya, dia tidak ragu, akan bisa memperhitungkan bahwa Anda sedang memotong keluar dari traffic, tujuannya itu. D. 1. Kapal yang dapat menggunakan jalur lalu lintas secara umum aman ya, dilarang menggunakan daerah lalu lintas dekat pantai, di mana bahkan pemisah lalu lintas berada. Tetapi kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, kapal-kapal layar dan kapal-kapal yang sedang menangkap ikan boleh menggunakan jalur lalu lintas dekat pantai. Nah, ada dua hal juga di sini. Jadi kapal-kapal seperti kapal-kapal kita, kapal niaga, kapal tenaga yang aman berlayar di alur pelayaran bahkan pemisah, maka hendaknya tidak berlayar di insur traffic zone, di alur pelayaran dekat pantai ya. Tetapi untuk kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, kapal ikan, kapal layar boleh di sini ya. Ini memang daerah dia ya. Karena nanti ada aturan yang lain mewajibkan kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter, kapal layar, kapal ikan, ada aturan kalau dia masuk daerah perairan traffic expiration scheme ini ya. Jadi kapal yang aman berlayar di traffic ya, aman,
hendaknya tidak berlayar di daerah sini. Ada pengecualian nanti ya. Kemudian terlepas dari apa yang diatur pada subparagraf D, kapal boleh menggunakan daerah lalu lintas dekat pantai ketika menuju atau meninggalkan pelabuhan atau instalasi atau bangunan lepas pantai, stasiun pandu, dan tempat lain yang berdekatan dengan daerah lalu lintas dekat pantai tersebut, atau untuk menghindari bahaya mendadak. Ada 3 hal ya. Kapal boleh berlayar di inshore traffic zone apabila dia meninggalkan pelabuhan, mendekati pelabuhan, mau sandar, atau orang mau pelibu jangkar, atau dia akan meninggalkan stasiun pandu, atau dia meninggalkan bangunan-bangunan atau anjungan-anjungan lepas pantai, ya, yang memang bangunan-bangunan ini dekat dengan trafik, boleh ya kapal-kapal tenaga tadi berlayar di daerah sini. Utama kapal-kapal yang sedang beliku jangkar, lepas jangkar ya dia berlayar di sini dulu sebelum masuk ke daerah trafik ya. Di Singapura ya, Singapura itu maka daerah-daerah ini adalah tempat-tempat kapal beliku jangkar ya, di outer water ya. Sebelum dia masuk daerah pandu, dia selalu jalan di sini sambil nunggu panggilan. Panggil baru dia liku di dalam untuk menerima pandu misalnya. Ini boleh ya. 2. Katakan lagi. Atau kapalnya sedang menghindari bahaya mendadak, bahaya tubrukan. Katakan aturan, kita bisa menyimpang aturan B2TL ini apabila kita menghindari bahaya mendadak, yaitu bahaya tubrukan, bahaya kandas karena ada bahaya navigasi, keterbatasan kapal lain, tiba-tiba kita mau ULCC misalnya ya, kapal-kapal besar ya, kita sudah tidak bisa lah, kita harus menyimpang misalnya, boleh, bisa terjadi itu. Kapal yang tidak sedang memotong atau masuki atau keluar dari jalur lalu lintas dilarang memasuki daerah pemisah atau memotong garis pemisah lalu lintas sejati, kecuali ya dalam keadaan darurat, mendadak, sedang menangkap ikan di daerah-daerah pemisah lalu lintas ya. Jadi sedapat mungkin kapal tidak berlayar dekat sini memotong sini, dapat mungkin tidak memotong ya, kalau tidak berkepentingan jangan memotong alur traffic spiration zone ya, kecuali dalam keadaan kondisi darurat mendadak ya, atau sedang menangkap ikan, kapal-kapal menangkap ikan memang di sini di areanya yang baik ya, tidak bukan di lainnya sini ya, tapi di sini untuk kapal-kapal ikan itu bagusnya memang di sini, bukan di sini. Atau kapal sedang kondisi darurat boleh. Kemudian kapal yang bernavigasi di dekat daerah-daerah yang bakal bisa melintas harus sangat berhati-hati. Lah ini sangat penting sekali. Berlayar pada ujung-ujung jalur ya, maka harus ekstra hati-hati. Mengapa? Anda bayangkan kalau Anda naik mobil pada hari Minggu, traffic dari Solo ke Semarang sepi, Anda kebut itu ya. Anda dengan kecepatan tinggi. Tapi Anda harus punya perhatian. Kalau dia sudah dekat Semarang, maka di situ masih ada penumpukan mobil. Pada gate ya, pada pintu keluar masuk di Banyumanik pasti mobil. Anda mesti kurang kecepatan ya. Anda ambil jalur kiri langsung Tembalang, ke kanan langsung Gayam, langsung ke Amri misalnya ya. Tapi di ujung-ujung jalur inilah kita harus lebih hati-hati. Sama dengan di kapal. Waktu Anda keluar, maka di sini tentunya banyak penumpukan, ada kapal masuk, ada kapal keluar, ada kapal motong dan sebagainya. Maka pada ujung jalur-jalur ini kita berlayar lebih hati-hati, harus lebih waspada ya.
Kemudian G, sepanjang dapat dilaksanakan kapal harus menghindari berlabuh jangkar di bagian pemisah lalu lintas atau di daerah-daerah dekat ujung bagan pemisah lalu lintas yang dimaksud. Sepanjang dapat dilaksanakan, Anda tidak lego jangkar atau berlabuh jangkar di daerah di bagan pemisah ini, ya, di traffic separation zone atau di ujung-ujung jalur, ya. Tidak berlayar di sini, tidak berlabuh jangkar di sini, dan tidak berlabuh jangkar di ujung jalur, ya. Tapi ya di Singapura itu saya ingat betul, justru kapal-kapal besar itu lego jangkarnya di sini, ya, untuk kepentingan bisnis. Ini ya tentunya sepengetahuan pemilik traffic ya di Singapura, ya, banyak muatan-muatan yang ilegal itu ya dari kapal-kapal. Dulu saya lihat itu kapal Rusia, ya, itu berlabuhnya malah di traffic antara kita dengan Indonesia, ya, Indonesia dengan Singapura itu, ya, di outer limit Singapura, outer limit Indonesia, ya, di tengah-tengah sini. Dan sering saya lihat dulu, ya, ditangkapin sama angkatan laut Indonesia itu, ya, dulu, ya. Perkembangan sekarang saya kurang tahu. Tapi sebetulnya memang tidak diperkenankan sejauh dapat dilaksanakan tidak berlego jangkar di daerah traffic separation zone. Atau di ujung-ujung jalur, ya, tidak diperkenankan. Kemudian H, sepanjang dapat dilaksanakan kapal yang tidak menggunakan bagan pemisah lalu lintas harus menjauh dari bagan pemisah. Kalau memang kita ini tidak menggunakan bagan pemisah, ya, karena merasa kita tidak aman menggunakan bagan pemisah, ya, karena tidak aman, misalnya kapal-kapal yang sedang menggandeng, mendorong, merasa tidak aman, tidak safe berada di alur pemisah ini, ya, kapal-kapal, maka harus menjauh betul, ya, atau menjauh betul dari traffic ini. Jadi kapal-kapal yang tidak menggunakan traffic, siapa kapal? Tentunya kapal-kapalnya tidak aman kalau berlayar di dalam sini, ya. Yaitu kapal yang terbatas oleh geraknya, mungkin kapal yang tak terkendali misalnya, ya. Dia harus jauh-jauh dari sini, ya. Kalau sudah tak kendali, ya memang harus saat mungkin dia tidak berada di dalam sini, harus di luar, ya. Kecuali memang kapal yang direncanakan berlayar di sini, misalnya constrained by her draft, seperti kapal ULCC, VLCC, ya. Nah, memang dia itu kapal dari Jepang menuju ke Eropa lewat sini, Singapura, mestinya lewat sini, walaupun dia CRT-nya sampai 500.000, ya. Tetap dia melewati sini. Tapi sejauh kapal itu memang tidak menggunakan alur ini, ya jauh-jauh, ya, tabur, gandeng tongkang, apa biji misalnya, ya, dan seterusnya, ya. Kapal yang sedang menangkap ikan dilarang menghalangi lintasan kapal tenaga yang sedang menggunakan jalur lintas. Kapal yang panjang kurang 20 meter, kapal yang geraknya terbatas, ya. Kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin dilarang menghalangi lintasan kapal, ya, tenaga yang berlayar yang aman berlayar di traffic, ya. Jadi kapal-kapal ikan, kapal-kapal yang panjangnya kurang dari 20 meter itu dilarang masuk, atau bukan dilarang masuk, dilarang menghalangi lintasan daripada kapal yang aman berlayar di sini. Seperti saya jelaskan pada minggu yang lalu, sama dengan di Narrow Channel, kapal-kapal penangkap ikan itu senangannya memang di tengah-tengah sih, karena usaran air karena baling-baling kapal, ya, usaran air dari baling-baling kapal, maka timbul keluar ikan-ikan itu. Wah, yang diburu sama kapal ikannya. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Dia yang disarankan kalau kapal ikan ya di sini, atau kapal-kapal panjangnya kurang 20 meter. Tentunya dia olah geraknya terbatas, hanya kapal kecil, tenaganya kecil, ya, dilarang. Dia yang minggir, ya, samalah kendaraan kok di jalan
umum, jalan raya umum, mobil-mobil odong-odong itu ya, angkot itu kan lengah-lengah kan dia tidak boleh itu ya, dia harus berkendaraan dengan aman ya, tentunya dia berjalan pada sisi sebelah kiri agar kapal-kapal atau mobil-mobil yang bisa menyalip kan gitu, sama itu ya, di jalan raya aturannya sama. Kemudian kapal yang olah geraknya terbatas ketika sedang melakukan operasi untuk merawat alat keselamatan navigasi di bagan pemisah lalu lintas dibebaskan dari aturan ini. Jadi ada dua, kapal yang terbatas olah geraknya. Satu, karena sifat kerjanya yang kaitannya dengan pekerjaan, bukan perawatan ya. Seperti kepentingan bisnis ya, sebagai alat transportasi, maka dia kalau berlayar di perairan bagan pemisah ini, kapal-kapal yang terbatas geraknya, tongkang ya, takut menyari tongkang, dia hendaknya tidak menghalangi lintasan kapal-kapal yang hanya aman berlayar di perairan bagan pemisah ya. Ini ya. Tetapi kapal-kapal yang terbatas olah geraknya karena merawat rambu di sini ya, ini mungkin ada rambu-rambu ya, buat rambu, maka dibebaskan dari aturan ini. Karena apa? Toh dia juga berlayar di daerah zona ini ya, daerah zona ini. Sedang merawat ya, sedang melaksanakan pekerjaannya karena sifatnya. Begitu dia lepas menjadi kapal tenaga biasa, ya dia menjadi kapal tenaga biasa ya. Tapi waktu dia mengadakan kegiatan kaitannya dengan perawatan rambu, maka dia dibebaskan. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan kinerja daripada rambu-rambu tadi ya. Sama ya, dengan L sama. L, kapal yang olah geraknya terbatas ketika sedang melakukan operasi, memasang, memperbagi atau mengangkat kabel bawah air ya, dasar laut di bagan pemisah lalu lintas dibebaskan dan dari aturan ini untuk meningkatkan kinerja. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja daripada traffic ini. Ini adalah satu sistem ya. Sistemnya adalah komunikasinya, kemudian sarana prasarana ya, kemudian alurnya, jalurnya ya. Ini saling terkait ya. Ini bebas, tapi pelampungan pada mati, lampu pada mati semua, maka kinerjanya juga turun ya. Lampunya bagus semua, tapi sini dangkal misalnya ya, termasuk kapal-kapal keruk juga, dia punya kebebasan ya. Kebebasan waktu sedang mengeruk di sini dia, kenapa? Dia tujuannya meningkatkan daripada kinerja daripada traffic expiration ini, ya, maka dia dibebaskan ya gitu. Kita lanjutkan. Sikap kapal dalam kondisi saling melihat. Aturan 11 adalah penerapannya. Aturan-aturan dalam seksi ini berlaku untuk kapal-kapal dalam kondisi saling melihat. Apakah yang disebut dengan saling melihat? Yaitu suatu kondisi bahwa satu kapal saja bisa melihat kapal lain, ya, maka dianggap sudah saling melihat. Dan tentunya kapal lain juga masih mampu melihat kapal kita. Ya. 12. Kapal-kapal layar. Apabila dua kapal layar, ini saya percepat ya. Apabila atau sailing vessel, apabila dua kapal yang saling mendekat satu sama lain dan ada kemungkinan risiko keburukan, salah satu harus menghindari kapal lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Apabila masing-masing kapal mendapat angin pada lambung yang berbeda, kapal yang mendapat angin pada lambung kirinya harus menghindari lintasan kapal lain. Ingat, lihat ini gambar ya. Ini. Jadi dua kapal yang kemungkinan terjadi risiko keburukan, dia mendapatkan ya sisi
angin yang berbeda, satu dari sebelah kiri, yang lain dari sebelah kanan, maka kewajibannya ini adalah ke kanan. Yang mendapatkan kiri harus ke kanan. Ini sesuai dengan aturan head-on situation, saling menghindar ke kanan. Ya. Angin dari kiri, maka yang dapat angin dari lambung kirinya maka ke kanan. Ya, ini satu. Kemudian apabila kedua kapal mendapat angin pada lambung yang sama, kapal yang berada di atas angin harus menghindari lintasan kapal yang berada di bawah angin. Dua ini lihat. Dua. Ini mendapatkan angin yang sama, ya, kapal A dan kapal B, ya. Kapal A dan B mendapat angin yang sama, ya. Maka kapal yang berada di atas angin, yang berada di atas angin itu adalah yang mendapatkan angin duluan, ya. Itu kewajibannya dia menghindar, ya. Ini dua. Jadi sama-sama mendapatkan angin dari lambung kiri, maka yang di atas angin harus bergerak. Ketiga, bila kapal mendapat angin di lambung kiri, ya. Ya, ini. Saya kembalikan lagi. Tadi 2A. 2B-nya ya sama. Kalau mendapatkan lambung angin yang sama ke lambung kanan, maka yang di atas angin lah yang dia menduluin berubah haluan, ya. Jadi yang di atas angin itu kok dari garis lurus gini, maka yang mendapat angin duluan itu langsung dengan di atas angin, ya. Kanan dapat kiri, ya ke kiri, kanan ya kanan. Nah, maksudnya yang kanan ya juga berubah haluan duluan. Yang mendapat dari kiri, yang mendapat angin duluan berubah haluan. Dari kanan yang mendapat angin duluan berubah haluan juga. Nah, 3 adalah bila kapal mendapat angin di lambung kiri, ya. Kemudian dia melihat kapal di atas angin dia. Dia di lambung kiri, ya. Melihat kapal di atasnya ini, ya tidak tahu kita. Dia dapat di lambung kiri atau di lambung kanan. Maka kalau ragu-ragu, kapal inilah yang menghindari. Ini 3, ya. Untuk kepentingan aturan ini, yang dimaksud dengan sisi di atas angin adalah sisi yang berlawanan dari arah angin. Dan tentunya, ya, anginnya kemana berlawanan, dia cenderung sana, itulah yang di atas angin, ya. Atau dalam hal kapal layar dengan layar segi 4, sisi yang berlawan dengan arah terbawanya layar yang terbesar, ya. Itu disebut dengan di atas angin. Tapi dalam prinsip saya adalah yang di atas angin itu yang mendapatkan angin duluan, ya. Baru yang lain itu adalah setelah kita dulu, ya. Berarti kita yang di atas angin. Demikian aturan sampai aturan 12, ya, saya sampaikan. Saya Taruna bisa mengajukan pertanyaan. Saya cukup jelas. Tapi kalau ada pertanyaan, saya persilakan diajukan pertanyaan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.